Kalau suami udah masuk penjara 2 kali itu pasti istri itu pasti udah kapok gitu. Ya realistically speaking kan orang seperti dia dengan rupa seperti dia tuh it's so easy to find like pasangan lain yang mungkin lebih aman, secara secure, secara ekonomi, lebih secure secara agama juga kan. Kami kan beda agama kan. Dia nggak harus pindah ke agama saya segala macam. Di godaan-godaan seperti itu banyak sekali menyerang istri saya, tapi dia tetap teguh, tetap mau nemenin saya. Dan dia berjanji nggak akan ninggalin saya. Itu saya bangga. Bukan saya nggak bangga masuk penjara ya, bukan. Saya bangga saya bisa menyuarakan hal yang tidak disuarakan oleh orang lain. I take that as a pride. Yeah. Second case, stupid. Me, very stupid. Lee Jering, Halo. thank you very much for coming to my podcast. No. Sebelumnya kita cheers dulu, bro. Cheers. Singar aja. Dengar aja. No, I thank you for coming here just to interview me. I feel very honored. Thank you very much. So kalau bicara SID kayak Superman is Dead kayaknya udah nggak perlu dibicarakan lagi ya. Everybody knows one of the best rock band di Indonesia, Hopefully. Dan saya yakin semua penonton udah pernah tahu lah atau dengerin lagu dari band legendaris ini. So ada sesuatu yang today I want to talk about is probably satu hal yang jarang ngomongin ya, dan ini tentang bisnis. I will be very terbuka untuk membicarakan hal ini karena emang saya jarang sekali diajak podcast atau wawancara yang mengenai segmen bisnis ini. I think it's a new topic yang saya juga harus lebih sering bicarakan juga sih, karena it's important. Dan Lee Jering ini punya cerita kan sebetulnya cukup menarik ya dulu. Dulu kabarnya yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa kabarnya dulu pernah jadi siswa berprestasi. Ya dari SD itu juara kelas terus, menjelang SMA mulai kenal dengan yang namanya sex, drugs and rock and roll, sex, drugs and rock and roll. And then, but academically, ketika saya belum mengenal dunia sex, drugs, and rock and roll itu, like, secara akademis, saya kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya. Saya selalu lah jadi juara kelas kayak gitu. Bukan cuma juara kelas juga, tapi kayak juara lomba puisi, juara juara lomba bahasa Inggris, terus apa lagi yang pernah saya juarai ya. Itu aja sih kalau untuk akademis ya, itu aja. So why not become satu lagi, sorry, saya tambah lagi, juara menulis aksara Bali. Serius? Saya SD. Jadi tulisan aksara Bali itu kan sama kayak tulisan kejawen Jawa itu, hampir mirip. Dulu saya jago banget bikin itu, sekarang udah nggak. I don't know where it goes, udah hilang deh, skillnya hilang. Tapi saat mau decide jadi musisi, itu nggak ada tantangan? Tantangan? Jadi begini, saya jadi musician itu pertama kali SMA kelas 2. Jadi that's when I realized I want to be a drummer. Kalau suka sama musik, sebelumnya sudah suka sama musik, tapi keinginan, the urge untuk jadi drummer tuh mengkristal ketika saya kelas 2 SMA. Akhirnya beli drum yang budgetnya paling murah. Saya ingat mereknya Rolling, itu drum paling murah di Indonesia saat itu. Lalu mulai setelah tahu, ini saya otodidak ya, nggak pernah sekolah drum, nggak pernah. Jadi saya belajar sendiri, lama-kelamaan mulai berpikir untuk punya cita-cita sebagai rock musician. Tapi orang tua ingin saya kuliah. Jadi ketika SMA saya sudah mulai ngeband nih. Nama bandnya Thunder. Kami main di bar-bar, kafe-kafe, covering lagu-lagu rock. Ya, rock apa aja kami cover gitu. Dan saya yang paling muda member termuda di band itu. Sisanya tuh udah seusia om-omnya saya gitu, udah tua-tua. Terus tamat SMA, lebih mengkristal lagi, pengen jadi musisi punk. Ya. Dan ketemu Bobby dan Eka.
Saya kuliah selama 2 tahun di Universitas Pendidikan Nasional di Denpasar, itu manajemen bisnis. Ya. Dan I don't know, saat itu saya berpikir kayak kalau saya lulus kuliah saya akan jadi apa gitu. Like pasti kerjanya kantoran kan. I will be like a 9 to 5, maybe 24/7. Dan I don't want that. Saya ingin kerja tuh yang, tapi ini endingnya menarik. We will talk about this ending. Kalau sebenarnya konyol juga jadi musisi itu. Ternyata jadi musisi itu ternyata nggak seenak yang saya pikir juga gitu. Jadi itulah. Jadi saya pikir kalau saya serius kuliah bisnis manajemen, ujung-ujungnya pasti akan kerja di dunia pariwisata kan ya, di Bali. Dan harus bangun pagi, kerja kantoran segala macam. I don't want that. Jadi meskipun SID saat itu belum meledak, masih cuman orang-orang Bali yang tahu, tapi saya punya, entah kenapa saya punya keyakinan yang cukup kuat, yang selalu memberi kayak kode ke diri sendiri itu, your band will be something one day. Just you have to be passionate. It will happen. Dan saya bicara sama semesta, kalau lagi 3 tahun dari sekarang SID tidak naik kelas, apapun bentuk naik kelasnya, kalau tidak ada eskalasi apapun tentang karir SID, saya akan bubarin SID. Tahun berapa tuh? Itu saya bicara seperti itu tahun 98. Ya, 98-99. Dan di media pun ketika diwawancara sama koran Bali Post, saya ngomong hal yang sama juga. Jika 3 tahun dari sekarang kami segini-segini aja, kami akan bubar. And then miracles happen. Ya. Yang long story short, SID akhirnya dikontrak sama label nasional dan menjadi band Bali pertama yang dikenal secara nasional. Dan band punk khususnya, band bergenre punk pertama yang dikontrak oleh major label. Biasanya major label kan menjauhi genre-genre musik yang agak segmented atau niche atau yang marketnya masih terbatas, mereka menjauhi biasanya. Tapi Pak Yan Yohana saat itu beliau menjadi kayak penentu taste makernya Sony Music. He saw something in SID, the X factor yang mungkin band lain nggak punya gitu. Oh ini band ini ada X factornya nih. Maybe because we are from Bali, maybe because we sing in English, maybe because we dress differently, maybe because we have tattoos. Mungkin itu banyak faktor ya. Pak Yan Yohana beliau percaya dengan instingnya dan instingnya tidak meleset. So tantangan terbesar waktu itu ya ketika saya bilang ke orang tua kalau sepertinya saya tidak bisa lanjut kuliah lagi karena saya yakin band saya ini bisa saya jadikan karir. Orang tua awalnya kecewa pasti kan, karena pasti semua orang tua rata-rata pengen anaknya tuh kuliah, lulus, bekerja 9 to 5 sampai mati. Eat, sleep, work, repeat. Aduh kenal di hati tuh. Yeah, you were there before, you were there before, yeah. You know what it feels like. Jadi ketika Coach Yudi tadi nanya tantangannya kan, ya cuman itu sih. Ketika pertama kali bilang ke orang tua kalau kuliah is not for me, saya akan membuktikan jika saya bisa hidup berkarir dengan musik saya. Dan setelah beberapa tahun orang tua bangga. Nah Bli, banyak kan anak muda di luar sana nih. Itu mereka tahu atau mereka bahkan nggak bisa mengkristalkan apa yang mereka mau. Mengaktualisasikan. Iya. Bahkan kadang-kadang mencari tahu apa yang saya mau aja susah nih. True. Too much distraction. Probably. Yeah. Any tips? Any story? Untuk for any walks of life, maksudnya untuk segala jenis karir nih. Yeah. Apa musik aja? Any karir. Any karir. Gimana sih caranya bisa menemukan sesuatu yang ini crystal clear, I really want this gitu. Good question. I think you have to saya rasa ini my opinion aja. Kan I'm not expert on this kind of subject juga, because I don't study psychology like you. Based on your experience. Tapi menurut saya street wise-nya, you have to communicate more with your inner self.
kamu harus sering dialog dengan diri sendiri. Who you are, what you wanna be, and when you wanna die, and how do you wanna be. Nanti setelah kamu tidak di bumi ini, kamu ingin dikenal sebagai apa? Jadi you have to focus on that. The more, makin sering kamu berbicara dengan diri sendiri, dialog sejujur-jujurnya, like try to be as honest as you could, try to be sejujur mungkin dengan diri sendiri. Apa kemampuan saya? Masuk akal nggak ini? Is this too much or this is less? Jadi ya, dengan semakin sering Anda berbicara dengan your inner self, berbicara dengan organ tubuhmu, dengan otakmu, karena kan apa namanya, eventually you will get close enough to what you really supposed to do. That's what I think. Maybe it's bullshit, maybe it's just a opinion. That's what I feel right now. That's the right answer, I think. So you talk to yourself when you were young? Ya, ketika SMP itu saya sering sekali bertanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu, like existential, you understand, like what is the purpose of life? Why I'm here? Like, apa tugas saya di bumi ini? Saya mau jadi apa nanti? Like, dan saya ingin dikenang sebagai apa? Atau saya ingin menjadi simbol apa? Kompas moral apa yang akan saya gunakan nanti? Apakah value-value apa yang akan saya hargai nanti? So just keep, karena kan apalagi di zaman sekarang information highway kan, information super cepat, jadi jangan sampai terlalu banyak informasi itu membuat fokus Anda tuh blur. Because too much distraction, you will lose yourself. Like, too much distraction, kamu nggak tahu jadinya kamu tuh mau jadi apa, karena it's too many option, and every option seems like better than this one, this better than so. Kebanyakan opsi orang tuh jadi bingung. I think that's what I think. The internet of things. And then what makes you decide? Oh, I want to become a drummer. Band. Karena saya terkesima melihat ketika kelas 1 SMA ada band sekolah kan, di sekolah kan ada di SMA 1 Denpasar. Jadi ada band apa nama bandnya? I don't think they have a name. Intinya musisi-musisi yang sekolah di sana bikin band, terus mereka konser di aula gitu. Nah itu pertama kali dalam sejarah saya tuh saya bisa nonton orang main drum dengan jarak dekat, kelas 1 SMA itu. And I was amazed because man, you're keeping the beat, kamu yang menentukan ritme emosi orang tuh you, and then it looks like you have the most fun. Karena saya lihat ngedrum tuh kayak kok asik banget, like you just hit on the stuff and people move with your beat, kamu bisa nentuin orang tuh untuk bergerak sesuai dengan beatmu. It's like menjadi apa istilahnya, kalau di sepak bola apa namanya tuh? Ada namanya kan yang dancing. Enggak, di sepak bola ada tugasnya emang untuk menjaga playmaker. So I think drum is very essential, very important, dan very underrated. Jadi orang tuh sering kayak menyepelekan drummer gitu. Makanya ini keren nih. I like underdogs. So it's very personal ya sebenarnya. Ya, dari gara-gara ngeliat teman saya yang drummer di band itu, saya langsung berpikir I wanna be a drummer. Walaupun waktu itu saya sudah bisa main gitar sebenarnya, cuman I think drummer is more interesting. Nah, oke, balik lagi ke tantangan ya. Tadi kan saya tidak mau jadi pegawai yang 9 to 5, menghindari kerja kantoran. But you know what the reality slapped me in the face? Oke, SID tour 6 kota di mana Sumatera. Dikirim itinerary kan, jam berapa harus berangkat, dan this is worse than PNS, man. Ini lebih parah ini daripada pegawai negeri ini. Harus bangun jam 4 pagi, ke bandara jam 5, pesawat jam 6, terus transit 8 jam, terus habis itu perjalanan darat 6 jam lagi. What the fuck am I doing this for? I don't want to wake up early in the morning and this is what I live for. Tapi udah karena terlanjur basah akhirnya ya. To be honest, I don't really enjoy tour anymore. To be honest ya, this is the first time I say it in public. To be honestly, setelah saya berkeluarga,
Oh shit, man! I had enough of touring. Empty airports, hotel rooms, loneliness, kesendirian, terus ya, ritme yang saya rasa sih ritme yang apa ya? Kita tidak didesain, mungkin bukan kita sih, saya mungkin tidak didesain untuk melakukan hal itu untuk jangka waktu yang terlalu lama gitu. Kan kami touring non-stop itu sejak tahun 2003. Selalu setiap bulan tuh pasti ada 20 years ya? Ya, 28 years. Sejak SID is 28 years old this year. Touring tuh from 2003 ya, 20 years. Correct. So what changed? From liking the touring and seiring berjalannya waktu karena SID mungkin probably agak naik kelas, pelan-pelan naik kelas sedikit. Yeah, the tour is getting more comfortable, you know. Like kalau zaman dulu mungkin kami, oke ini analogi yang paling basic ya. Zaman dulu kami tour dijemput oleh panitia naik mobil yang nggak nyaman lah. Saya mungkin nggak bisa sebutin mereknya karena saya lupa kan. Ya intinya dijemput dengan mobil seadanya gitu. Terus hotelnya juga bintang 2 atau Melati. Nah, bukan sekarang sih. For the last 10 years it's like ya mulai dijemput dengan mobil yang nyaman, hotelnya bintang 4. But the loneliness is there. Because saya bukan tipe-tipe orang yang suka traveling sebenarnya. I think I had done my part of traveling ketika saya organize tour Australia 1 bulan selama 15 konser selama 1 bulan, and then American tour 15 kota dalam 1 bulan. I organized everything like from like koresponden dengan pihak-pihak di luar negeri, and yeah, I think I already prove it. Saya sudah membuktikan loh, yeah, we are capable of touring dan we enjoyed it. Some we don't, ada beberapa kota yang emang nggak ada penonton karena because nobody knows us in America or in Australia, you know. Dan apa namanya? Jadi what do I need to prove? Like touring diundang konser di Amerika di festival punk rock terbesar di dunia sudah pernah. Mau jadi mau apa lagi gitu loh. Like, proses pembuktian itu sudah lewat. Jadi saya pikir ya mungkin less touring and more mungkin bikin lagu aja, like just write songs, release new songs every 3 months, and then nggak perlu tour, we can live. Kan sekarang sudah pelan-pelan tuh industri musik Indonesia dibantu sama kasusnya Ahmad Dhani dengan Once juga kan. Jadi sekarang musisi Indonesia itu sepertinya sudah menuju ke arah yang sedikit helpful lah untuk masalah hak ekonomi, hak cipta, hak ekonomi. Jadi saya lihat 10 tahun dari sekarang sepertinya musisi itu sudah bisa hidup dengan purely dengan menjual lagu-lagu mereka di internet. That's what I think and that's what I hope. Karena ya memang seharusnya seperti itu. Karena sebelum adanya kasusnya Ahmad Dhani dengan Once kan we know the elephant in the room, but we all just memilih untuk pura-pura tidak melihat gitu. Ya. Begitu. Blind eyes ya. Ya. Tapi satu hal yang mungkin beda nih yang kita mungkin nggak pernah dibahas sebelumnya. Beli waktu itu SID udah sukses, tapi saya lihat sempat kuliah. Maksudnya? Udah kuliah. Lanjutin kuliah jurusan ekonomi. Oh oke. Soalnya di bahasa slang masuk penjara kan kuliah juga. Iya kan? Oh lagi kuliah jadi lagi kuliah. Ya. S3 sekarang ya. S3 ya. S1, S2, S2, SID. Cuma bicara kuliah pas waktu SID udah sukses, tapi nggak selesai. Pertanyaannya, pasti banyak nih yang nanya nih, kuliah itu sebetulnya penting nggak sih untuk sukses? Depends on your life goal. Jadi jika life goalmu emang pengen jadi kerja untuk big corporates, you know, like yang mengharuskan kamu untuk, you know, like yang I said earlier, like 9 to 5 every day, ritmenya sama, terus karirmu pelan-pelan menanjak from bawah jadi atas,
secara gradually gitu. Ya, maybe it's important. So it's tergantung dengan life goals each individual. Kan setiap orang punya target yang beda-beda. Pasti kan ada yang pengen jadi manajer, ada yang cukup puas untuk menjadi resepsionis misalnya, ada yang pengen jadi owner untuk perusahaannya. Tapi ya, saya tidak pernah against ini ya, education itu saya nggak pernah. Cuman untuk saya memang dunia akademis itu mungkin memang just not my field, you know. I'm not built for that. That's what I think. Tapi untuk orang lain saya rasa kuliah itu ya pasti ada manfaatnya jika mereka memang life goal-nya untuk menjadi pribadi punya karir yang tanda kutip jelas. Nah, kalau kita bicara tentang kuliah yang S7 nih, masuk penjara. S7. STNR 77. Masuk penjara. Bukan 1 kali tapi 2 kali. First, ya ini juga belum pernah saya omongin di publik ya. Anda bisa Google ya, pemirsa sekalian yang nonton ini silakan Google. Ada nggak manusia yang dipenjara di sebelah rumahnya selama 2 kali? Ada nggak? Di sebelah rumahnya. Ya, jadi saya tinggal, rumah saya itu di sebelah penjara. Kalau saya naik di tower penjara itu rumah saya kelihatan. Oh, wow. 2 kali. Bukan cuma sekali ya, 2 kali. So ya, world record. Bukan hal yang dibanggakan sih, cuman ya menarik aja gitu. Ketika di penjara bisa bisa di sebelah rumah, terus 2 kali. Ini tapi saya bisa jelaskan. Yang pertama itu the case, ini harus agak hati-hati sedikit bicaranya di sini. Kan yang saya tanda kutip yang saya lawan itu kan lembaga, organisasi, ya. Jadi ya, dinamika khususnya di grassroots, akar rumput di Bali gitu, menilai apa yang saya lakukan tuh merupakan hal yang patut didukung. Ya intinya banyak yang sependapat dengan saya di Bali, entah di luar Bali pun sama. Sampai mereka bikin demonstrasi, bikin aksi protes, bikin kegiatan berbagi pangan, bikin kegiatan bersepeda untuk untuk menyuarakan Free JRX saat itu kan. Hal itu memberi saya itu bagian stimulan yang kayak pisau bermata dua dia, coach. Satu hal dia tuh membuat kamu lebih kayak to know that people support you. Ketika kamu tahu banyak banget orang support kamu loh, ternyata saya nggak nyangka akan ada bentuk support seperti itu. Band-band berbikin konser amal untuk membantu kebutuhan saya selama di penjara. Band-band Bali pada kompak semua, ngumpul semua, terus di daerah-daerah juga ada band-band yang bikin acara-acara serupa. That boost my ego too much. That's where I slip. Di sana saya salah. Stimulan tuh dopaminnya gede banget. Jadi ketika saya bebas dari kasus saya yang pertama ini, I feel like godly. Jadi saya sangat merasa diri saya sangat benar, righteous, self-righteous, untouchable. I was like arrogant, sombong, merasa saya didukung oleh banyak orang. And that's why saya terjebak di permainan si Adam Denny ini, dan karena saya terlalu mengikuti ego saya. Jika saya lebih humble setelah penjara pertama itu, saya yakin itu nggak akan terjadi. So first case, it was saya bangga, bukan saya nggak bangga masuk penjara ya, bukan. Saya bangga saya bisa menyuarakan hal yang tidak disuarakan oleh orang lain. I take that as a pride. Okay. Second case, stupid, me, very stupid. My ego took everything away, and then I disappoint my wife, terutama for second time. Very ugly feeling. That's why I try sekarang ini apapun yang istri saya mau, try my best to memenuhi. Because we just got married.
belum ada berapa tahun nikah. Kami belum sempat bulan madu karena pandemi kan. Kami nggak sempat bulan madu, saya udah di penjara. Dia dibully, meskipun banyak yang dukung saya, yang benci saya kan juga banyak kan. Jadi yang dibully itu bukan saya, istri saya dibully, se-Indonesia segala macam. Man, if she is not a strong person, 99% of the chance itu dia sudah pasti ninggalin saya. Terlebih dia kan jauh lebih muda dari saya. Beda usia kami, shit I forgot. She's 28 now, I'm 46. Wow, 18 years. Yeah, oh, correct. You are very good at math. Yeah. Coach pintar banget matematikanya. Jadi beda usia kami 18 tahun dan ya realistically speaking kan orang seperti dia dengan rupa seperti dia tuh it's so easy to find like pasangan lain yang mungkin lebih aman, secara secure, lebih secara apa? Secara ekonomi, lebih secure secara agama juga kan. Terus kami kan beda agama kan. Dia nggak harus pindah ke agama saya segala macam. Dan dia banyak di godaan-godaan seperti itu, banyak sekali menyerang istri saya. Tapi dia tetap teguh, tetap mau nemenin saya. Dan dia berjanji nggak akan ninggalin saya itu. That's keajaiban yang saya anggap yang agak apa ya, dia di luar akal sehat lah. Karena kalau suami udah masuk penjara 2 kali itu pasti istri itu pasti udah kapok gitu loh. Ini kamu ngapain sih, udah ditungguin sama istri, kasus pertama istri udah mau nungguin kamu, terus kasus kedua masuk lagi, are you very stupid or what? Like, makanya sekarang whatever she said I try to accommodate whatever. Istri minta ditemani karena dia sedang proses bayi tabung saat ini kan, dan awalnya saya pikir proses bayi tabung itu gampang, coach. And then the more saya bicara sama dokternya kan hampir setiap hari itu disuntik hormon, suntik vitamin, suntik ini, hampir setiap hari ke rumah sakit bolak-balik. Nah, pengorbanan laki-laki di proses bayi tabung ini is nothing. We don't sacrifice anything, but the woman sebagai pemilik rahim dan sel telur itu, they are tortured, mentally sick, physically, ya kayak disiksa, sakitnya luar biasa di dalam. Dan saya nggak ingin istri saya, kan kami tinggal berdua saja di rumah kan. Saya tidak tega meninggalkan istri dalam situasi seperti itu. Terus saya misalnya tour gitu, konser tuh, no, just my family this time. I've been touring too much, I've been touring a lot. You know, I think I have a right. Saya punya hak juga untuk membahagiakan istri saya. She's gonna be with me. She's already proved it. Dia bersama saya ketika saya titik rendah hidup saya. Dia masih setia menemani saya. She already proved it, and then now it's my time to prove it. So if someone asks me, Jering pilih band atau keluarga? Keluarga. Yeah, for sure. Cheers for that, man. Cheers for that. Because you know what? Band kan konotasinya karir konotasinya money, cari rezeki. You can find rezeki anytime, you know. Apalagi zaman sekarang kan kita main judis game slot itu aja, people make like fucking 5 million, 7 million weekly, easy. So you know, kalau masalah rezeki bisa cari. Masalah anak buah hati, apalagi kalau kita sudah di level bayi tabung, itu chance-nya tuh 50-50, you know. It's not that we support game slot, ya? Oh ya, we not support that. We don't have any opinion. We just stating the truth. Dan banyak orang yang memang bisa hidup dari sana. Saya nggak ngerti judi. But I know lots of people kerjanya cuma itu. Beli, pernah nanya, I mean like, ketika beli masuk penjara kedua kali, I would say like, damn, I think you're done. Yeah. I think Nora's gonna leave you. Honestly, that's my personal opinion. That's what I thought. Yeah. Itu saya pikir juga sih. Pernah nggak sih you ask, why you stay? Sedangkan di luar sana banyak gitu. I mean like. Iya, yang lebih muda, yang lebih kaya, lebih tampan, yang lebih berpendidikan, of course. Dan jawab. Sebenarnya ini paling bagus kalau dijawab sama istri saya sendiri ya. Pasti, karena kalau saya jawab mungkin orang mikir saya tuh bikin-bikin jawabannya. Tapi saya ketika saya nanya hal ini ke istri sih, jawaban dia simple. Oke. Jadi gini, sudut pandangnya dia tuh seperti ini.
saya adalah tipe-tipe perempuan yang memang setia dengan pasangan. Selama pasangan saya itu tidak kayak misalnya pembunuh, koruptor, pedofile, apalagi penipu, real kita bicara masalah kriminal yang real kriminal ya. Selama suami saya, pasangan saya, ini jawaban istri saya. Selama pasangan saya, istri saya itu tidak seperti itu dan dia menghargai saya dan keluarga saya tidak akan pernah ninggalin orang tersebut. Jadi basically what she's saying is like dia tuh ya, kalau setia aja gitu, nggak mau ribet. Kalau emang kalau udah nggak suka ya tinggalin. Tapi kalau dia tuh prefer punya pasangan yang because she has a dead issue. Dia nggak punya ayah, nggak punya sosok ayah. Dia ayahnya istri saya itu meninggal ketika istri saya masih dalam kandungan ibunya. She never met her dad. Orang Swiss. Dan ini salah satu alasan istri saya bertahan dengan saya juga, because she hope and she feels, merasa saya tuh bisa memenuhi kriteria dia sebagai father figure juga, karena jarak usia yang agak jauh kan. Jadi I'm her father, not in a sick kind of twisted ways ya, yeah, like father figure, lover figure, friends, partner, because we do business together juga. So yeah, she found all that she needs. Jadi di mata dia tuh saya memenuhi kriteria itu semua. Jadi father figure meskipun belum perfect, berpotensi untuk jadi father figure ada. Menjadi lover bisa, menjadi teman bisa, menjadi partner in business wise bisa. So itu yang alasan keduanya. Tapi alasan pertama sih simple, because basically emang dia orangnya setia. So whoever, misalnya dia nggak sama saya, dia pasti akan setia sama pasangannya selama pasangannya tidak melakukan yang kayak memperkosa, membunuh, nyuri, nipu, korupsi ya. Kriminal. Ya, karena dia bilang kasus saya itu memang di mata dia sih memang bukan kasus kriminal. Emang she understand the pressure. Ini semua is all about atensi, you know. Kasus saya itu semua tuh atensi itu is all by design. Memang ada orang seperti Adam Denny itu yang memang dia tuh punya backing, maksudnya dia punya sponsor yang membayar si Adam Denny ini untuk melakukan apa yang dia lakukan, yang memasukkan saya ke penjara itu, ya itu because ya ada yang membiayai, dan orang yang membiayai itu ya punya bisnis yang terganggu dengan apa yang saya sampaikan. It's not easy for them. Tough, very tough. Yeah, what I see probably dari sosial media mungkin it's just a tip of the iceberg. Very true. Ya, she holds a lot. Dia banyak banget. Bayangin dibully se-Indonesia. Meskipun banyak yang support juga kan, tapi dibully se-Indonesia. Oh suamimu gini, suamimu gitu. Kamu ngapain mau nikah sama narapidana? And she's like, I think she's kind of, karena ada beberapa orang yang punya karakter, semakin dia tuh disuruh ke kiri, dia makin ke kanan gitu loh. I think that's what DNA istri saya tuh mungkin seperti itu. Ya, dia tuh nggak peduli dia tuh nggak mau nurutin maunya orang gitu. Dia tuh akan ngebuktiin kalau orang tuh salah gitu. I think that's what bawaannya dia seperti itu. Nah, Bli pernah bilang waktu itu di salah satu quote Bli, saya lihat di internet nih. Kutipan. Because you make great kutipan, you know. Ya Twitter, waktu era-era Twitter itu. Ya because Twitter kan terbatas gininya, jumlah karakter huruf kan. So you really have to, dengan kata-kata yang jumlah kuota huruf yang terbatas tuh, tapi kamu membuat sesuatu yang indah, yang bisa nyentuh orang di sini gitu. It takes a lot. For me it's like a good game. So makanya saya suka bikin kutipan-kutipan seperti itu. So there is one kutipan. Okay, which one? Seberapapun keras hidup dan perjuanganmu, jangan pernah berhenti mencoba memenuhinya dengan keindahan. Yeah. Oh yeah, I remember this one. Yeah. So apa sih tantangan terkeras dalam hidup Bli dan gimana Bli memenuhinya dengan keindahan? That's my question. I really believe in the concept of balance. I love balance. You know, black, white, dark, light.
kiri kanan. Apa namanya? Gini. The toughest, makin kerasnya fase yang kita jalani, you will make it ketika kamu bisa menyeimbangkan sedikit those toughness with hal yang kontradiktif dengan toughness. So, what is kontradiktif dengan toughness? Love, tenderness, romance, art, like beautiful art, or apa namanya? Kalau contoh saya sih, falling in love, that's no matter how tough your life is, but if you still able, jika kamu masih bisa jatuh cinta, that you'll be fine, because that means the balance is already ketemu dia titiknya. Dan kenapa saya suka pakai anting-anting 2? Kenapa tato saya ada ini mirip dengan yang ini sama, and why tato juga apa namanya what do you call it? Jika coach lihat mobil saya atau motor saya tuh mostly itu ada konsep keseimbangan di sana. So the Scoopy. No, not that one. The old one. That one is like belum dia apa-apain. Ya, jadi apa ya? So I love the concept of balance because I think balance keeps everything turning, berjalan. Kalau kita udah nggak punya balance, hidup kita tuh terlalu gelap atau terlalu terang, kita akan easily got manipulated by termanipulasi otak kita oleh we cannot see clear. Contohnya, ketika setiap hari kita dibombardir oleh berita tentang misalnya virus menakutkan, banyak orang meninggal, bla bla. Dan kita cuma nonton itu aja tanpa mencoba mencari informasi pembanding, then we are what we consume. Jika kita mengkonsumsi berita buruk dan kita percaya penuh akan berita tersebut, maka hidup kita ya akan menjadi sebuah berita buruk. Ya, tapi kalau if you try to find a penyeimbang, maka penting banget. And that's not happening in this world. You realize that? Wow. The balance of kiri kanan tuh nggak ada di dunia ini. More bad news. Yes, fear. Yeah. Is either apakah mereka berpikir fear itu sells, apakah rasa takut, rasa cemas itu lebih menjual, maybe. Mungkin pertimbangannya, atau karena perusahaan-perusahaan penyebar berita ini sudah dibayar oleh big pharma. We don't know, but tapi tendensinya ada, bukti ada, evidence-nya ada, mereka big pharma tuh sponsoring news media itu ada banyak buktinya. Karena kan setiap di akhir segmen berita tuh, this show is sponsored by, contohnya Pfizer kayak gitu. Ya, ya jadi keinginan kita untuk mencari penyeimbang itu yang lebih penting sih dibanding beritanya sebenarnya. Jadi ya kalau kita bisa lebih berani kayak untuk tidak percaya dengan apa yang mayoritas, tanda kutip mayoritas katakan, karena mayoritas kan tidak selalu benar, coach. Open mind ya harusnya. Ya, dan ketika banyak orang melakukan hal yang sama, itu bukan berarti itu kebenaran. Ya, sometimes kayak zaman PKI lah contohnya kan, berapa ribu manusia itu diadu domba, nyawa sia-sia hanya karena mereka dilabeli partai inilah, partai itulah. Come on, like, we are smarter than that. Dan seiring berjalannya teknologi juga seharusnya sih kita lebih bisa mencari gitu. Udah ada aplikasinya kok. There's aplikasi for that. Ada, saya lupa namanya, tapi aplikasi itu adalah when you read news, apalagi berita-berita agak sensitif gitu ya, you copy paste linknya, masukkan ke aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut akan menjelaskan berita, media ini afiliasinya ke siapa, political leaningnya kemana, left or right, terus siapa di belakang mereka. So I forgot the name. It's very useful. Ya, itu, dan I think that's untuk bisa, ini tadi kita bicara tentang keseimbangan kan? Ya, itu manifestasi dari kutipan tersebut ya, harus berani mencari informasi pembanding. Jangan cuma percaya dengan satu source.
Karena because there is always saying, ya, kebohongan yang diucapin berkali-kali ya akan become kebenaran. Ya. benar. Itu Hitler yang bicara. Ya. Tapi saya rasa bukan dia penemu kata-kata itu. Tapi Hitler sempat ngomong seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hidup dan perjuangan dan keseimbangan, apa sih balance dari masa penjara yang you find? My stock apa namanya? Harga saham saya naik. Bukan saham secara nominal ya. Ya itu indikatornya adalah ya contoh paling simpel lah. Fee band saya sekarang di atas sebelumnya. Because of going to jail. I think so. Jadi there is always two sides. Ya bahkan ini itu udah kayak yang saya sebelum podcastnya kan saya sempat bicara, saya nggak ikut band saya ke tour di Sumatera kali ini kan, dan IO-nya ya lewat media ini saya juga minta maaf kepada IO yang mengundang SID. Saya belum bisa hadir di semua kota karena mereka sudah tahu alasannya, karena harus menemani istri dan ya apa ya, ada beberapa IO yang akhirnya setelah mendengar berita kalau saya kalau saya menemani istri untuk bayi tabung dan saya kemungkinan besar akan cuti dulu selama istri saya hamil, ini informasi ini baru saya dapat baru banget dari manajemen. Ada beberapa IO yang sebelumnya pengen ngundang SID jadi batal, meskipun harga SID sekarang udah naik gitu. Jadi but come on, like I'm just a drummer is very replaceable, and there's a lot of banyak drummer berbakat di Bali yang bisa gantiin untuk ngedrum ya, bukan untuk bikin lagu. Untuk ngedrum ya, saya rasa sih jangan terlalu mengkultuskan orang atau mengkultuskan individu, like it's not healthy. Superman is Dead itu bukan cuma saya mendirikannya bersama Bobby Cool, bersama Eka Rock, dan jangan cuma gara-gara saya nggak bisa datang kalian nggak jadi nonton SID, it's like, come on. Tapi mungkin mereka juga punya hak untuk berpikir seperti itu ya. Semua orang punya hak untuk berpikir secara masing-masing. Iya. Biasa. Just going to jail make you love Nora more. I appreciate I appreciate her even like little things. Kecerewetannya dia, kebaperannya dia, kemanjaannya dia. Yang dulunya saya kadang-kadang annoyed gitu kan, kadang-kadang sekarang kalau dia seperti itu saya bersyukur. Ya, karena sedih buat. Of course. What kind of person nggak bersyukur punya istri yang rela nunggu di saat kamu bangkrut, tidak punya uang, masuk penjara, usahamu kolaps semua gara-gara pandemi, dan dia punya chance untuk bisa bersama orang yang jauh lebih kaya raya dibanding saya dan lebih muda segala macam. She's still there, and di mana nyari orang kayak gitu lagi di Indonesia? I don't know any woman that has that kind of integrity di Indonesia. Never met one. Honestly, not many. Very, very little. Yeah, and you have to be so lucky to find one like that. Ya, apalagi dia kan tidak jelek ya. She's beautiful. Come on. Ya itu makanya. Ya. And look at me, I'm getting older, and she's still gonna look like that forever, I think. So, jadi sempat bangkrut beneran? Iya, kolaps. Jadi saya punya bisnis yang Twice Bar. Itu bisnis saya sejak lama itu, dari tahun 2001. Kolaps because of pandemic. Bong Hostel baru aja grand opening langsung dihajar pandemic. Itu kolaps. Rumble clothing line, ini Rumble baru yang saya gunakan. My clothing line dan semua clothing line di Bali dan Indonesia kolaps juga gara-gara pandemi. Band nggak bisa konser kan karena saya di penjara. Ini bilang kolaps. Tapi saya ingat banget waktu di penjara masih sempat bagi nasi kotak. Oke, I will explain that mechanism. Jadi orang tuh banyak yang heran loh, kok bisa bisnisnya dia kolaps tapi dia masih bisa bagi-bagi makanan setiap hari selama hampir 2 tahun. 2 tahun. Every day, every single day, nggak pernah ada absen. Sehari itu kami bagiin 200 bungkus. So here's the mechanism.
Minum dulu. Sebelum saya jelaskan, karena ini bisa menjadi model baru yang bisa ditiru mungkin untuk kedepannya. Saya sih berharap tidak ya, karena model ini hanya bisa bekerja ketika ada krisis seperti pandemi. Semoga nggak ada pandemi lagi. Jadi begini, Coach, ketika mulai pandemi, bisnis kan disuruh tutup tuh. Bisnis tutup. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang paling merasakan dampaknya paling keras, salah satu ya. Karena kenapa? Majority of our foundation of businessnya di Indonesia, di Bali is tourism. Yes. Entah itu turis lokal, domestik, internasional, nggak ada. Lumpuh, Bali lumpuh. Alright. Dan sumbangan bantuan dari pemerintah juga, Indonesia, we still that country that yang masih menteri sosial aja korup, what the fuck, aduh, di masa pandemi lagi korupnya, gila nggak tuh? Gila. Itu psycho man. Anyway, jadi begini, saya muter otak saya nih. Oke, pandemi, Bali lumpuh. What's gonna happen? Bantuan pemerintah nggak merata, banyak orang kelaparan. Orang di Bali itu yang bukan semua orang di Bali itu pendatang tuh banyak banget, dan mereka nih ngandelin hidupnya dari pendapatan harian. Yang kayak contohnya anak-anak pantai yang kesehariannya tuh ngandelin nyewain papan surfing. Terus artis tato yang ngandelin tamu tatoan, banyak lah pokoknya yang mereka tuh tidak punya pendapatan tetap gitu loh, yang masih ngandelin harian gitu. Kayak, dan orang-orang seperti itu di Bali banyak banget. Mereka bisa apa coba? Dan berapa lama mereka bisa bertahan? So I think like, man, if no one doing anything about this, the only thing that's gonna happen is kriminalitas pasti meroket. Itu saya udah pikirin. Dan I have to do something, like saya nggak bisa diam aja Bali itu diginiin. Yang gawat itu di ibu kota kan, yang gawat tuh di Jakarta lah. Di Bali tuh rumah sakit tuh kosong, nggak pasien COVID tuh it's like paling 1, 2, 6. Kenapa kita harus ikut gawat? That's my simple pertanyaan saya. Kenapa kita harus ikut gawat ya? And then itu pertanyaan seperti itu tuh akhirnya membuat saya like, let me find out about this pandemic first, untuk for my next move. So I think okay, ini masalah Bali ini banyak orang kelaparan dan mereka they will do anything. Jika mereka sudah tidak punya apa-apa, they will do anything to survive. That's not good for Bali. Bagaimana cara saya membantu situasi ini? So I learn the problem first. Saya study, cari informasi pembanding. That's why balance is important, kan? And then yang saya dapat dari setelah saya bandingin informasi itu, ya akhirnya saya tiba di sebuah conclusion. Well, the virus is real, okay? It's not. Saya nggak bilang COVID itu nggak ada. Virus is real. Daya bunuhnya survival rate 99.9%. Kemungkinan Anda meninggal tertimpa piano dari lantai 30 di gurun Sahara itu mungkin lebih tinggi probabilitasnya. Kecelakaan mobil itu lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi. Kenapa kita harus takut seperti ini? I dig more information. Shit. Alright, ada koneksi ini. Mereka punya kepentingan. How to counterbalance that? Dan gimana caranya membuat counterbalance itu punya benefit untuk membantu orang yang benar-benar kelaparan? So, ada ide, I'm gonna make merchandise. Merchandise-nya tuh campaign kayak Bali tolak rapid, karena sudah terbukti alat rapidnya fake, it doesn't tell you anything, it's unvalid. Itu fakta, pemerintah juga sudah mengakui, ya kan? Sudah ya. Iya. So, saya serang apa?
Itu Bali to Olympic. Terus lagi satu WHO, mereka banyak bikin statement yang blunder, nggak masuk akal, lagi bilang ini, lagi bilang itu. Saya bikin t-shirt yang ya intinya campaign anti WHO lah, seperti itu. Kenapa saya berani bikin merchandise? Karena saya pikir pasti banyak orang-orang di Indonesia ini yang di luar Bali ya, yang di luar Bali yang merasakan hal yang sama seperti saya. Dan mungkin mereka nggak terpengaruh secara ekonomi, mungkin mereka tuh PNS atau mereka punya usaha yang sudah stabil, tidak tergantung sama pariwisata. So they can help orang-orang yang tergantung dengan pariwisata. Jadi I'm connecting good people, people who has the same frequency as me. I connect them all, and then mereka yang masih punya tabungan lah, masih bisa hidup lah. Mereka bisa bantu yang kekurangan ini. Jadi jalan tengahnya itu bikin merchandise, penjualan merchandise terus disubsidi untuk memberi makan masyarakat sekitar Kuta selama 2 tahun. Bukan untuk saya pribadi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi teman juga. Some good people exist, angels exist, they help. Yeah. They don't want me to mention their name because they are powerful, karena orang penting juga. But they help, intinya orang baik itu banyak ketika saya di penjara. Dan bahkan dari bagian part of the government juga. Yeah. Jadi jarang ya orang bisa berpikir tentang orang lain di mana dia sendiri sebetulnya dalam penjara. What can you do kalau di penjara di LP Kerobokan saya punya kesibukan kan, karena saya bikin band di sana, kami bikin studio musik. Di Rutan Polda Bali, kasus pertama, di Rutan Polda Bali saya 4 bulan. Nggak boleh ada gitar, nggak boleh ada alat musik. What will you do selain berpikir? Itu nggak ngeliat matahari, nggak pernah selama 4 bulan ngeliat matahari, bulan tuh nggak ada selama 4 bulan. Just ya besarnya setengah ini, dihuni oleh 115 orang tanpa privasi, cuma 2 kamar mandi, nggak ada kasur, nggak ada apa, 4 bulan. So I think, and then I tulis surat, kirim ke istri, suruh teman saya ini kan, I know teman-teman yang bisa melakukan apa yang sesuai dengan ide saya. Kontak orang ini, minta tolong bikin t-shirt tulisannya seperti ini. Kontak orang ini, bikin t-shirt tulisannya seperti ini. Kontak ke orang ini, dia support untuk nasi bungkus dengan harga yang murah. Cari di dia, I organize it with surat. And my wife nyampein ke orang-orang yang saya suruh sampaikan begitu. Tapi hebat ya, your wife still melakukan itu ya. That's why I'm so lucky to meet her. Seriously. Dan dia pun juga, karena dia kan selebgram lah, selebriti Instagram. Dia kan juga punya kawan-kawan yang juga orang good people juga kan. Bahkan dia juga sering teman-temannya kayak Mas Eko Patrio, siapa lagi selebgram-selebgram yang akun-akun yang followersnya banyak. Saya lupa nama-namanya. Tapi beberapa selebriti ada yang ikut bagi-bagi nasi juga bersama istri saya, Tamara Blesinski, siapa lagi tuh ya? Yang perempuan, lupa saya namanya. Pokoknya pemain-pemain sinetron itulah banyak yang support juga gitu. Jadi mereka ingin support saya tapi melalui istri saya gitu. Jadi mereka mengerti Bali itu memang dampak pandeminya jauh lebih gawat dibandingkan Jakarta, bukan karena virusnya tapi karena regulasi. Ya. Dan bahkan saya pernah dengar beberapa orang ya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan statistik itu membenarkan, statistik menunjukkan itu. Makanya saya pernah, ketika pertama kali saya berdiskusi ya, bukan berdebat dengan salah satu dokter yang nggak akan saya sebutkan namanya, di Instagram itu disaksikan oleh 300.000 orang tuh kami live ngomongin tentang pandemi itu. Dari awal saya sudah bilang, kenapa government tidak pernah mengkampanye atau memposisikan kesehatan mental tuh seolah-olah dianggap nggak penting gitu. TV itu seharusnya lebih banyak mengundang psikiater, psikolog, ahli mental health. Kenapa? Karena selama pandemi suicide rate up, KDRT rate up, divorce up. People are stressed. And kamu nonton TV, you want a psychiatric kamu pengen tuh yang membutuhkan tuh psikiater yang bicara ke kamu tentang betapa pentingnya untuk
how to maintain your health, like, mental health, and that doesn't happen. Semua sibuk ngomongin alat tes lah, virus baru lah, itu. Basically, you just don't want people to be well. That's what I see. You're evil. You're fucking evil. You don't want people to feel better. You want people to feel miserable, and you profit of them, and you are evil. That's what I think. Mental health is a big problem. Huge. Generasi Gen Z right now, they're the weakest generation of them all. Weak, super sensitive, super weak. They don't know how to survive. You take their phone, their life is over. Dead. Seriously. Not all, but most. So yeah, I was surprised with your knowledge. Jadi guys, one of the reasons saya ngajak beli ke sini karena I was surprised. Karena seorang drummer SID itu dulu pernah ngomong tentang jangan pakai limbah plastik. Kayaknya 15 tahun yang lalu kalau nggak salah. Around 15-16 years ago ya. So you were like 2004. So you were like a prophet gitu. Not really. Gak banyak orang yang tahu dalam arti kata yang bisa prediksi 15 tahun yang lalu plastik itu bakal di-ban. Yeah. And you were talking now about mental health. What actually yang make you keep learning sih atau? Because I'm curious. Saya punya rasa ingin tahu yang besar sekali. Dan I'm not a prophet. Don't do that. nanti nggak diundang-undang ya saya dintar. Oh, jering nabi. Jadi kalau nggak ada jering nggak mau ngundang ya saya di don't put me in that situation. Oh, drama lah ya. Drama. Ya ini. I say something wrong. Ya. Bahaya loh. Memutuskan orang tuh bahaya sekali. Apa sih pertanyaannya? I forgot. Belajar. Oh, belajar. Ya. Belajar tuh kamu tuh bisa belajar bukan cuma dari sekolah atau university ya. You can learn from everything. You can study people's behavior and then you will find some pattern, and from that pattern you'll find a knowledge that not a lot of people realize. Like you can study from animals, you can study from nature, you study from reading news from all over. Dari baca berita dari banyak media-media yang berlawanan, dan kamu tiba di tengah-tengah and you make your own conclusion, keputusan kesimpulan sendiri, tidak kiri tidak kanan, but you are free. I think you have to keep that spirit because the world keeps changing, right? The world keeps changing, the world is turning. Jika kamu tidak terus belajar, ya kamu akan ketinggalan. That's what I think. Keep learning, open mind, even though you're already successful drummer. Open mind is a must because what we think that ini menarik ini. Kadang-kadang kita tuh we think that we are open minded sometimes, but in reality we're not. Ini makin seru guys. Yeah. Minum bir singkat aja dulu. Kemejanya coach hari ini saya kasih dari 1 sampai 10 8. Thank you. Karena belum pakai ini nih. Rumble. Kemeja Rumble. Besok dikirim sama sate pandingin. Siap. Nanti babi, makan babi. Apa tadi udah ya? Keep learning ya. Harus dan ya untuk survive ya. If you want to survive in this world, kecuali Anda sudah lahir kaya raya, sudah makan dari sendok perak segala macam ya, you don't need to think, you just lanjutin apa yang diwariskan orang tua ya, beda case ya. Tapi kan most people doesn't have that privilege kan. 99.9% doesn't have that privilege. So if you want to survive, kamu harus keep an open mind and sadari juga kalau kamu tuh bisa salah itu. Sadari. Ya, saya ada contohnya. There's a lot ya. Like sometimes I said like shit, yang saya katakan hal yang misalnya saya bikin statement like 5 tahun sebelumnya, terus saya baca sekarang, man, what a stupid. What? Kamu mau ngomong apa sih, Ring? Ya, sometimes ada momen-momen seperti itu ada. Dan you have to own it, Kamu harus mengakui dirimu itu salah. Dari sana kamu humble dan now it took me twice to go to prison to be humble. Once is not enough. So humble itu salah pelajaran yang
you got when you went to prison class? Ya, Salah satu pelajaran penting. being humble. Kenapa penting? Because humble itu artinya dalam konteks kasus saya tuh, Jering, ini saya bicara ke diri saya. Jering, bisa nggak kamu tuh realistis jadi manusia? Backingmu siapa sih? Yang kamu lawan itu siapa? Kayak gitu. Realistis, Jering. You touch the devil's nose. You know who's behind this devil? Who's behind you? I mean, like, saya bisa aja arogan. Oh, so I have a people's power behind me. Rakyat jelata di belakang saya. Nah. Still, yang akan kena dampaknya tuh kamu masuk penjara tuh bukan mereka, your wife and your family. Humble gitu. Oke, realistis. Jangan nyerang siapa-siapa dulu. Nah, Billy pernah bilang juga, jika benar mencintai sesuatu, ya kamu harus berjuang untuk hal yang kamu cintai itu. Iya. Masa hal kayak gitu spesial sih? I think it's very mediocre quote. Apa kutipan yang mediocre bukan? Itu Kutipan yang mediocre sih. Ya kan itu common knowledge bukan? Tapi nggak banyak yang tahu sebetulnya apa sih yang Billy cintai dan bagaimana Billy berjuang. Oh itu. Yang saya cintai sebenarnya satu keseimbangan, dua kemerdekaan. Gitu. Keseimbangan dan kemerdekaan. Ya. So that's what I'm aiming to fight for. If I feel like kemerdekaan saya sudah dirampas, entah itu kemerdekaan berpikir, kemerdekaan melakukan sebuah gerakan, kemerdekaan untuk beropini ketika itu sudah terancam, I must do something. Tapi setelah dipenjara 2 kali, saya harus rekalkulasi ulang. Mungkin nggak langsung react. Diskusi dulu sama istri, diskusi dulu dengan kawan-kawan yang punya pengalaman, yang lebih berpengalaman. Sampai. Nah, satu hal juga yang saya kepikiran, Billy kan selain sebagai musisi juga seorang pebisnis. Pebisnis? Dia punya hotel. Hostel, sorry. Dia punya bar, which is, guys, ini baru buka 4-6 bulan ya, tapi udah ramai banget. Ya lumayan lah. Kami baru grand opening baru 18 Agustus kemarin grand openingnya. Yang pas ulang tahunnya Superman is Dead di sini. Kami bikin panggung di depan sana. Jadi ini namanya bar kami kasih bar and resto. Ya bukan cuma saya ownernya. Jadi ada beberapa kawan juga. Gitu. Pizzanya ciamik guys. Ya, akhirnya gue udah pizzanya memang enak. Kelasnya dapet. Kenapa kok bisa berpikir untuk bikin bisnis di tengah kesibukan SID? Kurang sibuk ya Sadi? Nah, itu jawaban setengah bercanda itu. Tapi setengahnya serius. Kenapa apa ya? Kalau bar ya, jadi begini. Bisnis sebagian besar bisnis yang saya jalani itu adalah hal yang ada unsur passionnya gitu. Jadi, saya passionate akan apa? Saya suka melihat band-band lokal maju. Saya ingin melihat band-band Bali itu punya tempat untuk konser tanpa harus membawakan lagu top 40. Mereka bisa bangga konser main lagu-lagu mereka sendiri. So that's yang pola pikir itu yang membuat saya untuk membangun bar, Twice Bar ya. Sekarang Twice Bar lagi masih tutup akibat pandemi juga, belum beroperasi. Dan kami kasih ini ya bar yang ini yang kita sedang podcast ini kurang lebih punya misi yang sama dengan Twice Bar, memberi tempat untuk band-band lokal untuk berekspresi, membawakan lagu-lagu sendiri tanpa harus disuruh bawain lagu request penonton, so they can become who they are here. Dan lalu tentang bisnis kedua, Rumble Fashion, because obviously I'm a very suka fashion orang, suka dandan ya. Karena saya suka dandan dan banyak ide-ide desain-desain yang tidak bisa saya temukan di brand-brand lain, yang akhirnya saya bikin brand sendiri dengan desain-desain yang saya sukai. Dan ini Rumble tuh dimodali awal tuh cuma 30 juta.
Modal awal untuk Rumble 30 juta dan now we are worth ya lumayan. ada beberapa toko juga. Terus yang berapa ember lah ya? Ada. Terus apa namanya? Dari 30 juta jadi berember-ember. Tapi karena pandemi ambles semua. Ya. Tiarap karena kami berusaha tidak memecat staff. Jadi kebijakan kami ketika ini juga salah satu kesalahan bisnis sebenarnya. Ketika pandemi Twice Bar pokoknya semua bisnis saya tuh gimana caranya kita agar tidak sampai memecat staff. Gimana caranya? Kita pakai kas. Ya, tapi karena pandeminya lama, kasnya habis ya udah kolaps. Ya. Seriously? Seharusnya seorang coach kan lebih pintar dari saya seharusnya masalah itu. Honestly, terkadang logika sama hati. Ya, benar. Kasih. Iya. Saya bahkan nambah staff dan nambah di Bali ini sekarang lagi bantu kita podcast. Spesifik saya hire di Bandung. Oh ya? That's very noble, very nice. It's a little bit scary. It's good. Apa namanya? Saya ngebayangin tuh kayak kalau saya jadi karyawan sebuah toko terus pandemi terus tokonya memecat saya terus saya makan dari mana? Karena staff-staff saya itu kebanyakan juga pendatang, not all Balinese loh. Sumatera, Jawa, Kalimantan banyak dan mereka nggak punya opsi lain. It's from the heart dan meskipun itu akhirnya berimbas kepada bangkrutnya usaha-usaha saya ya, it's okay lah, like at least we tried. Setidaknya saya mencoba untuk tidak menelantarkan orang-orang yang selama ini membuat bisnis saya itu maju. Lalu Bong Hostel juga kolaps karena kenapa saya mau ikut bergabung di Bong Hostel? Karena saya lihat di Bali itu destinasi pariwisatanya masih tersentralize di Bali Selatan dan di daerah-daerah itu masih kurang exposure-nya masih kalah lah. Jadi Nusa Lembongan itu kan pulau tuh di luar Bali kan, jaraknya setengah jam dari Bali lah, dari Sanur naik boat. Ya, kenapa saya mau diajak kerjasama di sana? Ya karena saya lihat di sana masyarakatnya is like masih belum bisa maksimal merasakan kue pariwisata ini. Jadi ya saya coba bisnis di sana dan kami menciptakan lapangan kerja untuk jadi kami hanya memperkerjakan orang-orang lokal di Bong Hostel. Namun karena pandemi tutup, baru buka minggu lalu buka lagi. Ya, tapi masih dengan staff-staff yang sama sih. Cara ngatasinnya gimana? Kok bisa buka lagi? Biasa kan orang kan udah down, sedang resilient. Apa ya? Tell me about it. Gimana cara ngatasinnya? How do you struggle? How do you fight for it? Law of attraction. So far rekan-rekan bisnis saya di Twice Bar, Rumble, Amigase, Bong, itu orang-orang yang saya kenal sejak lama. And we are think alike mostly on most subject. Kami sepemikiran. Dan I think as long as you are surrounded, kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat, there will always be a solution for every problem. Setiap masalah itu pasti ada solusi ketika kamu surrounded by orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kamu. Kita pasti sama-sama mencoba nyari solusi. Dan pasti ada 1-2 solusi yang masuk akal. Is it one of your key success, yeah? Maybe, I don't know. What is success? Well, you're successful. Boxing sukses. Oh yeah, boxing man. Is it gonna be a real fight atau itu cuma gimmick sih? Gini, yang gimmicknya itu adalah ketika saya memilih Uus menjadi lawan, itu gimmick. Ya. Tapi fight-nya 10 September nanti bukan settingan. It's gonna be a real fight. 100%. You train hard for it? I'm trying. Mencoba untuk sedisiplin mungkin. Karena gini loh, coach, to be a proper boxer, you need at least ya 6 months. No beer. No cigarette, no beer, sleep well, eat well, 6 months. I and Uus also, we only have 3 weeks.
So ya, tapi kan basically ini tawaran yang lebih ke sifatnya entertainment ya, seru-seruan. But still, we don't, of course, saya dan lawan saya pasti nggak pengen kelihatan kayak orang bodoh di atas ring kan. At least we know the technique, we know how to footwork, you know. I don't want you to get knocked out, man. I don't think that will happen. Wow. Don't worry about it. Yeah. And apa namanya? The origin lagi. Actually, yang sebenarnya awalnya tuh yang bertanding itu istri saya. Oke. Jadi Nora ya awalnya. Ya betul, karena terus Nora ditawari, saya nggak akan sebut nama calon lawannya ya, perempuan juga, selebgram lah, selebriti lah. Entah kenapa sang selebriti itu tidak mau melawan Nora. Akhirnya Nora cancel, tapi promotornya ini memang ingin menang saya juga gitu. Kalau beli jering bagaimana gitu. Istri saya nanya, "Pak, ditawarin juga nih, Pak." Alright, boleh nggak saya milih lawan saya? And mereka bilang boleh. Jadi saya kasih nama-nama orang yang saya despise, yang benar-benar saya punya masalah itu, saya kasih daftar-daftar namanya, saya kasih alamat Instagram mereka, jadi biar promotornya yang kontak mereka gitu. Kata promotornya sih nggak ada yang mau, but I don't know, you know, maybe they don't contact them, maybe message-nya nggak nyampe. Saya nggak tahu, tapi versi mereka sih nggak ada yang bisa beli. Pada kasus pandemi sih kayaknya mau beli, I assume kayaknya lebih kecil dari beli kali ya. Oh, jadi mungkin nanti pertandingannya enggak. Yang saya nama-nama yang saya masukin tuh gini gede-gede orangnya. Bahkan ada satu nama yang karena butuh banyak opsi kan. Kalau dia nggak bisa, nama Ahmad Dhani saya masukin. Ya karena saya pikir ini Ahmad Dhani ini orangnya keras juga kan. Seru sih kayaknya kalau sama Dhani seru, dan saya menghormati dia sebagai seorang musisi kan. He's a great musician. Nggak ada permusuhan lah gitu. Tapi seru kayak karena dia orangnya keras kan. Ada beberapa seleb juga yang saya nggak ada masalah, saya masukin juga namanya. Nggak ada yang bisa. Akhirnya mereka nawarin, kami cuma punya ini sama ini gitu. Yang bisa pilih yang mana? Saya bilang yang badannya gedean yang mana? Yang ini. Udah saya pilih yang gedean aja. Akhirnya beneran dapat musuh yang 10 kg lebih berat dan 14 tahun lebih muda. It's bigger than younger than you ya? Ya, bigger, younger, and maybe I'm not sure about hungrier ya, because I'm quite hungry also because the thing is like setelah deal kan, oke, ngelawan ini. What about the price, the fee? I give them ridiculous number, man. I don't think they have that much, you know. Like, minta segitu. I told my wife that, and they agree. Wow. So everything happened for a reason. My businesses collapse. Saya punya utang di bank, and this boxing covers all, so I can start fresh again. So you said itu untuk anak kan? Ya. Karena istri kan sedang bayi tabung sekarang. Ya mungkin rezeki anak juga. Maybe semesta nggak ingin anak saya lahir dalam situasi yang kekurangan. Maybe. Yeah. Just curious, your tattoo. Gimana? Your tattoo. Oh, this one. Boleh saya kasih lihat? Ini? It's Nora, right? Itu bukan istri saya. Tato ini. Menarik. Gini, jadi saya membuat tato ini 2017. Referensi tato ini adalah dulu saya terlibat di gerakan Bali Tolak Reklamasi. Jadi Bali Tolak Reklamasi, jadi menjadi sebuah campaign sosial yang bagai bola salju gitu, makin lama makin besar. Lalu saya membuat sebuah ya biar agar gerakan ini fresh gitu, agar masyarakat nggak bosan dengan retorika politik. Jadi saya coba masukkan hal-hal fun dalam dunia aktivisme ini. Kita bikin kontes, bikin artwork bertema Bali Tolak Reklamasi. Terus yang menang dapat hadiah sepeda lowrider, sepeda yang menjadi ciri khasnya SID itu. Sepeda ada stylenya namanya lowrider. Dan dari banyak yang ikut bikin karya ini yang nyentuh hati saya.
karena detailnya bagus banget ini. Bagus banget. Ini ada industri, ini ada tradisi, pura, dan dia setengah menangis dan setengah bahagia. Jadi filosofinya kuat banget. Excavator soal ya. Iya, excavator, flowers. Nah, 2018 saya bertemu dengan istri saya itu, ternyata dia punya foto seperti ini, mirip. Dia punya foto memakai apa namanya? Saya lupa namanya. Memakai topi tradisional, apa namanya? Hiasan kepala tradisional Bali ini, dia punya fotonya. Dan wajahnya akhirnya saya lagi 85% mirip dia. Acting Ya. orang. Banyak orang mengira dia karena memang mirip. Dan itu sebuah misteri yang saya sendiri juga nggak bisa menjelaskan. So nothing is nggak ada yang kebetulan. Everything happen for a reason. Dan mungkin begini ya, kalau saya lihat dari kacamata saya sebagai seorang agnostik yang tidak terlalu percaya dengan organized religion gitu, semesta ini kayak ngasih saya reward, maybe ya. Kamu berkorban kan, I mean like ketika menolak reklamasi itu SID ya bisa dibilang saya lah yang paling depan gitu menyuarakan tolak reklamasi itu. Maybe this is how the universe rewards you for standing up for your apa namanya, kampung halaman, the nature of your island. This is how the universe like reward you. They giving you a wife, mempertemukanmu dengan istrimu yang wajahnya sama dengan tato ini, maybe, you know, karena kan aneh ya, nggak masuk akal kadang-kadang saya pikir. Semesta mendukung ya. It looks like that ya, indikasinya ke sana jadinya. Jadi kayak emang diatur, ada skenario nya gitu kan. Nanti kamu akan ikut gerakan Bali Tolak Reklamasi, terus kamu kan yang memilih pemenangnya ini saya. Dari semua artwork yang ikut lomba itu saya yang milih ini sebagai pemenang yang saya jadikan tato ini. Jadi lomba ya awalnya. Lomba, cuman ya biar aktivismenya segar gitu loh. Nah, dia sepeda, you know, nothing fancy, you know. Just wondering, how do you meet your wife? Oh, ini sudah pernah saya bicarakan sih di beberapa wawancara atau podcast. Funny. Jadi Atta Halilintar tahu? Oh, ya. Oke. Saya juga nggak nyangka kalau histori pernikahan saya akan ada namanya Atta Halilintar terlibat. Itu saya juga out of this world banget. Jadi lagi nggak you know, lagi what do you call it, lagi gabut itu di rumah, nggak ada kerjaan tuh kan, explore Instagram kan, set Atta Halilintar waktu itu dia lagi jadi apa subscriber terbanyak atau apa gitu loh. Jadi dia banyak nongol kan di explore. Ternyata dia punya clothing line. Saya lupa namanya Atta atau AHA itu. AHA. Iya. Oh, dia punya clothing line. Kan saya juga punya clothing line. Jadi saya pikir cek siapa kemana sih arah fashionnya anak-anak zaman sekarang gitu. Saya masuk ke akun clothingannya, saya dan ini modelnya bule dari mana gitu. Kok hebat ya dia bisa nyari model. Saya pikir gitu, hebat juga dia bisa nyari model bule keren kayak gini. Soalnya kan saya lihat wajahnya mahal kan. Ini bukan modal bule doang ini. Emang She look like one of the women sebenarnya, sama. Ya banyak orang bilang begitu. Apa namanya? Mahal. Ya itulah. This is Hollywood type, you know, like, saya mikirnya gitu. Oh, mungkin karena AHA punya banyak duit, mungkin mereka bisa bayar. Saya cek kan karena di namanya akunnya istri saya itu di tag juga kan di sana. Ini bule siapa sih? Saya tag, she's following me. Oh, ikuti balik. What? Who the hell is this woman? Saya nggak tahu dia orang Bali. Saya pikir dia tinggal di Jakarta atau di mana gitu. Saya nggak tahu dia tinggal di Indonesia, malah saya pikir dia ke Indonesia untuk foto doang terus balik ke negaranya. Karena di pikiran saya ini bule gitu, bukan orang. Oh, ikuti balik. Saya cek dulu kan DM. Ternyata dia sering kirim DM ke saya, tapi nggak pernah saya baca. DM-nya tuh kayak ya lucu-lucu gitu lah. Saya lagi story lagi makan rujak gitu kan. Dia kan suka banget sama rujak gitu.
suka banget dia burger. Dia ngirim message, "Kak, di mana rujak yang enak, Kak?" Kayak gitu. Oh, orang bisa bahasa Indonesia nih, boleh. Saya full back, akhirnya kami komunikasi dan akhirnya ketemu di Pantai Kuta. Jadi bukan di tempat rujak. Di mana? Bukan di rujak bareng. Enggak, tapi setelah itu sering ngerujak aja. Dari rujak datang ke Dan bagusnya, biasanya kan di zaman serba filterisasi aplikasi membuat wajah lebih cantik atau lebih tampan. Menariknya ketika saya ketemu langsung dengan orangnya tuh lebih cantik aslinya dibanding foto ternyata atau dibanding video. menurut saya ya. Wow, makanya saya, wah, di foto kamu nggak secantik aslinya deh. Bicara wajah nih, kebetulan. Wah, itu kan sempet ya kita sempet saya bikin video about you. I know that. Yeah. I appreciate that. Video that ya. We haven't met ya. That time. Yeah. We even don't know each other ya. No. My wife told me that actually ya. Dan saya cuma bisa nebak-nebak aja kan. Karena kan nggak boleh bawa handphone di rutan Polda, nggak boleh bawa handphone kan. Cuman ya intinya ada video tentang kamu Pak. Gitu. Ini Coach Yudi ini ngebaca karaktermu. Oh iya. Katanya apa Ma? Ya, istri saya ngasih saya poin-poinnya gitu. But very nice of you. Thank you for that. It helps me a lot mentally. So akurasinya gimana? 95? 95%? Ya. Bener? I mean like mungkin akan terdengar narsis ya, karena yang coach sampaikan kan positif kebanyakan soalnya. Jadi I know I have that value, you know, yang akhirnya setelah bebas dari penjara kan akhirnya saya bisa nonton video yang full tuh. Ya. Wah, this guy knows what he's doing. Master ini apa Grand Master ini. Apa namanya? But sisi buruknya yang coach belum sampaikan kan. Betul. Ya, kan yang coach sampaikan tuh yang baik. Ya, which is very good to know. I was like, ini orang bukan dukun ini ada ilmunya gitu. What do you call ilmunya? Personology. Okay. Yeah, I went to US to study for 3 weeks. 3 weeks. Di mana? Di San Francisco. SF, okay. Dan we use alat-alat kita. Who's the inventor of this theory? Apa harus for this knowledge? The inventor is actually Edward Vincent Jones. He's a judge for these things. Oh, seorang judge. Jadi apa yang dia lihat Oh, adalah oke. Jadi dia bisa bikin keputusan orang bersalah atau tidak tuh lewat ilmu itu. Dia bisa tahu, dia melakukan research beberapa orang kecenderungan wajah-wajah seperti ini kayak gimana. Oke. Dan bahkan ada alat-alat. Wow. Tahun berapa? I think it's 1917 or something. Oh, so it's a new knowledge ya? Bukan old knowledge ya? Tapi sebelumnya udah dipakai sama Aristoteles. Oh, really? Ya, Aristoteles ngelihat gitu bahwa ada wajah-wajah tertentu yang memang Punya tendensi ke sana. ada tendensi. Iya, oke. Dan bahkan Shakespeare Penyair. membuat di dalam dia punya film-film, video-video teater, certain wajah cocok untuk jadi karakter seperti ini. Tapi di Crystallize with Edward Vincent Jones. Oke. Yang akhirnya because I don't like kamal-kamalan soul, jadi Iya. I like something yang Saya kayak zodiak itu saya nggak percaya. Kayak Anda orang yang keras kepala. Kayaknya semua orang keras kepala sih kayaknya. Ya kan pasti ada aja momen orang tuh harus keras kepala gitu. Tapi apa satu hal yang dari video itu yang sebenarnya orang jarang tahu tapi spot on. Yang mana? In the video that I make. Oh ya ini dari ini mata kiri beda dengan mata kanan tuh apa namanya? That's itu indikasinya tuh saya serius akan masa depan or something. Yeah, something like that. And that's very true. On point banget. Banyak yang tahu gitu. Enggak ya. Itu kan coach kan ngebaca itu dari foto-foto saya yang masih di Borgol kan. Yes. Bukan foto-foto sebelum di penjara kan? Ya. Karena kalau sebelum penjara ya sifat orang berubah ya. Iya, itu dah makanya. Karena ketika saya di penjara memang bisa pikiran saya tuh, semoga istri saya nggak ninggalin saya, semoga saya bisa tetap punya keluarga sama dia. That's one of the priority. Yang kedua, how to feed orang-orang yang kelaparan di Kuta. So Two things ya. So one very internal, satu very external. Balance. Balance. Yeah. Balance very important. Yeah, balance save me. Yeah, I guess.
banyak anak muda di luar sana nih sebenarnya lagi ngejar mimpi. Ya pasti. Saya lihat juga, tapi banyak juga yang dipandang kayak, aduh lu nggak mungkin bisa, you cannot do that, man. Atau dipandang setengah mata, atau dipandang like it's impossible for you to do that, like it's just a dream gitu. Yeah, of course. So, what is your message for them? Message saya kepada orang-orang yang merasa diremehkan, disepelekan, dianggap halu, dianggap too much, punya mimpi yang nggak masuk akal, tidak rasional, tidak realis, tidak memiliki dasar realitas yang kuat adalah, you know, oh shit, fuck that. Kelihatan nggak? Oke, kita ulang ya. Jadi message saya untuk kawan-kawan yang merasa sering diremehkan cita-cita kalian, ya, itu yang malu, terlalu berlebihan atau apapun. Ya mungkin ini terdengar klise, pasti sih. Udah pasti klise, tapi it's true. Just keep doing it. Keep doing it ya. Kalau misalnya ditanya, saya kan paling sering ketika ketemu dengan fans atau ada jumpa press con gitu, SID gitu, beli apa sih resepnya punya band biar bisa awet? Banyak tuh. Jawabannya simpel men, jangan bubar, awetnya bandnya. Nah, bagaimana caranya agar jangan bubar? Nah, di sana letak tantangan sebenarnya. Tapi poinnya tuh jangan bubar. Ini compromise. Sebisa mungkin kalian compromise to each other, bikin situasi itu bisa, just to make sure your band is nggak bubar aja. Whatever compromise that you make sure the band is nggak bubar. That's it. Stay there. And then magic sukses, punya fans itu bonus. If you do it from your heart, if you doing it with a lot of passion from your heart, it will touches people at the right spot. I think so. The energy. Last question. Bisa nggak orang mengubah nasib? Banyak yang gagal ya. Saya harus menjawab serealistis mungkin sih ini. Karena sistem negara kita bobrok, bro. Itu agak sedikit mempersulit orang-orang yang punya impian besar itu untuk menjadi nyata. I would say like, if you want it, jika kamu menginginkannya, sangat-sangat menginginkannya dan willing to sacrifice a lot, you can. Really want it. You have to be really hungry, super passionate about it, dan bener-bener that's the only one you think, you chase, you go, it will happen, I think. Tapi kan nggak semua orang punya willpower yang sekuat itu kan. Lots of people they give up easily. Like me today, saya sparring pertama kali. Seumur hidup saya nggak pernah sparring tinju dengan siapapun. Saya nggak punya background tinju. 2 ronde udah lelah saya, udah nggak punya energi. But my coach told me, you have the energy, you don't have the willpower. And it's true. So, saya masih punya energi, cuman will saya nggak ada. You just really have to want it. Yeah, and you have to sacrifice, you have to feel pain, you have to hurt yourself, you take the risk. Semua dalam apapun ya, musik, entrepreneurship, jadi seniman, apapun itu ya. Just jangan pernah berhenti, just keep grinding. Bahasanya, just keep grinding, like apakah kamu mau jadi seorang atlet atau apapun itu. Yeah, you have to really want it. Really want it, and you think about it every day and night. Think about it before you sleep. Think about it when you wake up. It will happen. Yeah. Let's go. That's Jerry SID. Thank you, Bli. With Coach Chandra. Thank you. No, sayang, terima kasih. Jauh-jauh ke Bali hanya menginterview saya dan tamu rahasia lagi ya. Ubah nasib. Yes, pasti bisa. Oke, thank you. Thank you. No, thank you, Really Coach. appreciate it.